Kejanggalan dalam penanganan awal oleh Polres Metro Jakarta Timur. Laporan awal, Pak. Kasus dilaporkan oleh pihak kampus UKI Polres Metro Jakarta Timur dengan menyatakan bahwa pengeroyokan atau penganiayaan, saya baca singkat Bu ya, benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan itu dalam LP dan atau kelalaian sesuai 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau 359 KUHP. Ketidakpuasan kami keluarga dalam proses penyelidikan Polres Jakarta Timur, keluarga menemukan berbagai kejanggalan antara lain terjadi pembelokan fakta dari laporan awal tindak pidana pengeroyokan menjadi kecelakaan akibat minuman keras. Pernyataan Kapolres di hari ketiga dalam media, bukti terlampir nanti ada di situ Ibu, Bapak, melalui media yang menyatakan bahwa korban meninggal karena minuman keras sebelum dan tanpa adanya penyelidikan dan fakta penyelidikan ataupun dasar otopsi. Itu 3 hari sesudah Ibu Bapak. Proses pemanggilan saksi tanpa prosedur resmi, tidak menggunakan surat kepada perorangan ya, dan tanpa pendampingan hukum. Seperti dikatakan tadi Kapolres, semua 26 saksi itu didampingi oleh PBH UKI. Dan saksi kami yang kami hadirkan ini yang sudah diperiksa di Polres Jakarta Timur itu tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Keterangan saksi dianggap diarahkan adanya dugaan rekayasa fakta. Bukti-bukti penting tidak digali optimal, termasuk keterangan saksi yang menyatakan adanya pengeroyokan. Lambannya proses penyidikan. Tanggal 4 Maret, penyelidikan tanggal 5 Maret, dan hasilnya nanti tanggal 23 Maret, 24 April. Dan sesudah tanggal 24 April sudah ada press conference dari Polres Jakarta Timur, juga ada upaya menghentikan kasus, tetapi anehnya tanggal 26 April penyelidiknya menghubungi kami untuk memintakan apakah ada saksi lain Pak, padahal tanggal 24 sudah dinyatakan ditutup, tapi tanggal 26 dimintakan lagi saksi yang lain. Dugaan pelanggaran profesionalisme. Keluarga menduga adanya pelanggaran netralitas, profesionalisme, serta indikasi obstruction of justice dalam penanganan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Polisi Nicholas Ari Lilipali dan Kasat Reskrim Armunanto Hutahayan. Langkah lanjutan yang ditempuh oleh keluarga, oleh kami, pelaporan ke Polda Metro Jaya. Karena ketidakpuasan terhadap penanganan di Polres Metro Jakarta Timur, keluarga resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya tanggal 17 Maret. Keluarga meminta agar penyelidikan dilakukan secara lebih profesional, transparan, menyeluruh, dan menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang kami duga ada informasi yang berbeda dengan security. Pelaporan ke Divisi Propam Mabes Polri, bukti terlampir Bapak Ibu. Keluarga juga mengajukan laporan ke Divisi Profesi Pengamanan atau Propam Mabes Polri terhadap Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Reskrim. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan dalam pelanggaran hak korban, serta tindakan-tindakan yang dinilai menghambat tegaknya keadilan yang benar. Permohonan dan harapan keluarga. Tuntutan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kapolres dan Kasat Reskrim, penjatuhan sanksi ketika adanya disipliner apabila terbukti melakukan pelanggaran, pengambilan penanganan perkara oleh Polda atau Mabes Polri, perlindungan hukum kepada keluarga dan saksi-saksi dari segala bentuk intimidasi, penegakan hukum yang adil, objektif, dan profesional. Harapan kami keluarga berharap agar praktek buruk dalam penegakan hukum dapat diungkap dan dibersihkan, serta keadilan bagi anak kami yang kami kasihi, Kensa Estra Walewangko. Dan sebagai informasi juga, menurut Kapolres bahwa otopsi kami tidak mengizinkan, itu salah. Tanggal 5 pagi
kami langsung dihubungi dan dimintai persetujuan apakah bisa diotopsi. Saya sebagai ayah mengiyakan, karena anak sudah tidak ada, ya tidak apa-apa, diotopsi saja, supaya membuka secara terang benderang. Itulah yang dapat saya sampaikan.